Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Refleksi kehidupan kali ini melanjutkan kisah dari dialog iblis dengan Rasulullah SAW. Rasulullah pun kembali bertanya, lalu siapa lagi? Orang miskin atau fakir dan sabar dan tidak pernah menceritakan kefakirannya dan keluh kesahnya kepada orang lain. Dia hanya mengadukan kefakirannya dan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang seperti itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku sangat benci terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 146, Wallahu yuhibus sabirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Rasulullah pun kembali bertanya, bagaimana engkau bisa tahu bahwa dia seorang penyabar? Iblis kembali menjawab, wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak akan memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menyebutkan tentang orang-orang yang sabar, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 5, kemudian Quran surat Luqman ayat 31, kemudian Quran surat Saba ayat 19, kemudian Quran surat Asy-Syura ayat 33, dan lebih dari itu Allah akan memberi martabat yang tinggi baginya. Sebagai bukti, tidakkah engkau ingat bahwa Yusuf alaihissalam dengan kesabarannya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan aku akan merusak kesabaran umatmu dengan segala tipuan-tipuanku sehingga mereka tidak akan mendapat keberuntungan. Rasulullah pun kembali bertanya, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang yang bersyukur. Rasulullah pun kembali bertanya, bagaimana engkau bisa tahu bahwa dia orang yang bersyukur? Jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempat yang halal, tidak tamak, qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah, dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dimilikinya, maka aku akan menggodanya untuk selalu tidak bersyukur dan mengancamnya dengan kemiskinan dan mengajaknya untuk berbuat kejahatan dan kesesatan. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruhmu untuk berbuat kejahatan, kikir. Dan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Rasulullah pun kembali bertanya, bagaimana jika mereka berpuasa? Iblis menjawab, aku akan terbelenggu sampai mereka berbuka. Berbuka di sini dalam arti batal puasanya. Batal bisa dengan cara makan atau dengan sebab lain yang menyebabkan puasanya batal. Rasulullah pun kembali bertanya, bagaimana jika mereka beribadah haji? Iblis menjawab, aku menjadi gila karena aku tidak tahu lagi dari mana bisa memasukkan tipu daya. Karena semua pintu sudah tertutup. Bukankah dia sedang berkonsentrasi membaca talbiyah? Tapi aku tidak akan putus asa. Aku akan tetap mengintai dia supaya dia bisa takabur dalam beribadah. Rasulullah pun kembali bertanya, dalam situasi apakah engkau bisa dengan mudah membujuk umatku?
Iblis pun menjawab, aku bisa membujuk umatmu dengan mudah dalam 3 kondisi. Pertama, ketika dia sedang marah, karena dia sendiri sedang mengorbankan nafsunya. Kedua, pada saat dia sedang bingung menentukan pilihan, saat itu aku akan dengan cepat menyusup ke dalam dirinya. Dan ketiga, pada saat 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sedang berduaan, maka saat itu aku akan membujuk mereka supaya berbuat sesuatu, supaya mereka berbuat maksiat. Rasulullah pun kembali bertanya, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, di zaman jahiliyah sebelum dia jadi pengikutmu, dia tidak pernah taat kepadaku. Apalagi di zaman Islam ini, tentunya aku sangat tidak mungkin untuk membujuknya. Oleh karena itu, dia aku tinggalkan. Rasulullah pun bertanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang Umar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, aku takut sekali dengan Umar karena ketegasannya dalam menyikapi perintah dan larangan syariatmu. Rasulullah pun bertanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang Utsman? Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Rasulullah pun bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Iblis menjawab, andai saja aku bisa selamat darinya dan tidak pernah ketemu dengannya, menukar darinya kepala dengan kepala, dan kemudian dia meninggalkanku dan aku meninggalkannya. Tapi sayang, dia tidak pernah mau melakukan hal itu. Aku tahu dia sangat cerdas, makanya aku ingin sekali menukar kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau penderita sampai hari kiamat. Sementara sampai di sini dulu kisah dialog Rasulullah SAW dengan iblis. Bagaimana kisah selanjutnya? Dialog antara iblis dengan Rasulullah SAW. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Nanti kita lanjutkan lagi. Demikian Kang Deddy berkisah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.